Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rotama Official. Halo Sobat Desa, terkhusus ini ya untuk para pendamping desa dari PLD, PD, TA, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat ya. Izin untuk menyampaikan sedikit informasi ini ya, bagian dari kontrak yaitu keputusan kuasa pengguna anggaran satuan kerja pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat dan daerah tertinggal itu nomor 109 tahun 2025 tentang pengangkatan pejabat pembuat komitmen atau PPK ya, tidak asing lagi bagi teman-teman pendamping, dan bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan satuan kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat daerah tertinggal tahun anggaran 2025. Oke, sudah ada gambaran nih apa yang ingin saya sampaikan dan untuk apa informasi ini ya, jelas ya, untuk melengkapi dari administrasi pembuatan SPK atau kontrak kerja pendamping dari berbagai levelnya ya tahun 2025. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Ada bagian-bagian tertentu yang ingin saya sampaikan ya. Di sini sudah saya sampaikan tadi terkait surat ini bahwa menimbang A, B anggap dibacakan ya, mengingat 1 sampai ini ya, 1 sampai 11 anggap juga dibacakan. Nanti teman-teman tuh boleh membaca untuk keputusan ini. Terus untuk memperhatikan juga anggap dibacakan ya. Terus di sini memutuskan yang pertama menetapkan anggap dibacakan, boleh teman-teman nanti baca sendiri. Terus ke-1 menunjuk dan menetapkan pejabat pembuat komitmen atau PPK dan bendahara pengeluaran pembantu BPP di lingkungan Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah Tertinggal tahun anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. Kedua, pejabat pembuat komitmen atau PPK sebagaimana diktum ke-1 melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut ya. Mungkin teman-teman sini ada yang sebagian PPK tuh kerjanya hanya ini buat melengkapi gitu, nama-nama mereka itu untuk melengkapi kontrak kerja. Tapi di sini ada beberapa tugas yang menurut saya strategis ya. 1, mencermati DIVA atau POK Satker yang bersangkutan. Yang kedua, melakukan pengujian SPP dan dokumen asli pendukungnya pengeluaran secara rinci dan benar. 3, memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIVA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran. Berat juga nih tugasnya ya. Terus 4, memeriksa kesesuaian rencana kerja dan atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluarannya. Terus lanjut. Nomor 5 itu tugasnya membuat kendali anggaran atau catatan tentang pagu realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan DIVA atau POK-nya ya. Terus 6, memeriksa kebenaran atau hak tagih yang menyangkut antara lain: A, pihak yang menerima pembayaran mencangkup nama perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama bank. B,
nilai tagihan yang harus dibayar berdasarkan kesesuaian atau kelayakan dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak ya. Di dalam kontrak. Terus 7, memeriksa pencapaian tujuan dan atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIVA berkenaan dan atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak. 8, melaporkan pelaksanaan atau penyelesaian kegiatan kepada KPA. 9, melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ketiga, ini tugas dari BPP. Bendahara pengeluaran pembantu BPP di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa daerah tertinggal sebagaimana diktum ke-1 mempunyai tugas: A. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan kegiatan serta menjaga keselamatan kas. Nah, itu ya. B. Membuat dan mengajukan rincian anggaran kegiatan melalui bendahara pengeluaran. C. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah bayar. D. Melakukan pembayaran atau up yang dikelola sesuai pengujian. E. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. F. Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan secara tertib dan teratur serta menutup buku setiap bulan sesuai ketentuan. 8. Memungut dan membukukan dan menyetorkan pajak. Jadi ini ya, pajak juga. Menyetor sisa uang pada akhir tahun anggaran kepada bendahara pengeluaran. I. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bendahara dan pengeluaran. J. Membuat dan menyampaikan laporan penyerapan anggaran setiap bulan kepada PPK dengan tembusan bendahara pengeluaran. Keempat, anggap dibacakan. Kelima begitu juga. Keenam begitu juga. Ini ditandatangani oleh Nur Said Esos MM 13 Januari 2025. Oke. Nah, di sini ya informasinya terkait PPK nih. Nah, untuk teman-teman yang sedang akan mengisi kontrak atau SPK-nya. Yang pertama, untuk level sekretariat BPSDM itu PPK-nya adalah Dian Hairani. Nah, jabatan pejabat pembuat komitmen untuk sekretariat BPSDM. Terus Muhammad Aryan Indra Gunawan. Nah, itu pejabat pembuat komitmen Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia. Terus D. Pianto, pejabat pembuat komitmen PPK Puslat ASN, ya. Selanjutnya Agustina Sirait, pejabat pembuat komitmen PPK Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional. Seterusnya Andika, ini ya untuk Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa ya, Andika Suparno. Nah, ini pejabat pembuat komitmen atau PPK 1 P3MD. Nah, wilayah Pusat Lowan P3MD Lowan PPSDM Jawa Barat dan Bali. Nah, teman-teman yang dari daerah tersebut, nah ini ya PPK-nya beserta NIK-nya ini ya, NIP-nya ya. Terus Gama Zafarullah, pejabat pembuat komitmen PPK 2 P3MD wilayah Banten, Kalimantan Barat, DIY Yogyakarta dan Jawa Timur. Nah, ini teman, ini ya lokasi saya nih. Nanti saya akan membuat SPK-nya itu atas nama Gama Zafarullah ya. Terus Ridwan Sulaiman itu pejabat pembuat komitmen
PPK 3 P3MD wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara. Jadi jangan salah itu ya. Sesuaikan ini untuk teman-teman dari Sulawesi Utara dan juga Gorontalo, Maluku. Terus Arda Mutia Sehat Tapi ya, Sehat Tapi itu pejabat pembuat komitmen untuk PPK 4 wilayah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Papua Pegunungan. Seterusnya Moh Faizal Yusuf, pejabat pembuat komitmen PPK 5 P3MD wilayah Papua Barat, Daya Papua Selatan, Papua Tengah, dan Jambi. Terus Poltak Napi Tupulu ya, pejabat pembuat komitmen PPK 6 wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara. Terus Joko Setia Putra, ini PPK saya sebelumnya ya, pejabat pembuat komitmen untuk PPK 7 ya, wilayah Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Oke. Nah, selanjutnya itu untuk BPP. Nah, di sini nanti dibaca aja lah ya. Karena kami pendamping tidak menggunakan ini, tapi mungkin ada teman-teman yang memerlukan, silakan nanti jadi screenshot aja lah ya, atau di voice gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dalam pembuatan kontrak kerja di tahun 2025 atau SPK diberikan kelancaran dan semangat untuk mendampingi desa, semangat untuk membangun desa untuk untuk lebih baik ke depannya. Akhir kata dari saya, belum. Jangan lupa subscribe, like, and share ya kalau video ini bisa membantu ya teman-teman kita, khusus teman-teman pendamping. Silakan di share aja di grupnya masing-masing. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.